Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Bapak Hongki Hadianto pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di kelas 5. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring dan luring karena kita memasuki pembelajaran tatap muka terbatas, ya. Dalam pertemuan pada hari ini kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang pertama. Sekarang sudah berada di kelas 5, bukan? Kalian ini? Kita akan memulai materi kita pada hari ini di pelajaran pertama tentang pengaturan worksheet dan Microsoft Office Excel 2016 atau 2019. Untuk Microsoft di bawah 2016 sebenarnya ada juga, tetapi pengaturannya agak sedikit berbeda. Untuk 365 juga sama, ya. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, subscribe, dan di komen agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain silakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkatilah kami dalam pelajaran hari ini, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak akan selalu mengingatkan kembali, jagalah kesehatan kalian, pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Makanlah makanan yang bergizi. Jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain, sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakailah masker, segeralah pulang, mandi dan bergantilah pakaian yang baru. Menggunakan masker, ya, menggunakan masker harus tertutup hidung kita, oke? Mulut dan dagu. Lalu mencuci tangan yang baik dan benar. Oke. Itu lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Materi pembelajaran video ini Bapak akan sharekan pada link YouTube channel TIK milik Sekolah SD Mary Yosef, dan file bentuk PDF dan PowerPoint Bapak akan juga masukkan ke Google Drive, ya. Jadi kalian bisa mengakses, kalian bisa mendownload dulu materi ini, lalu kalian bisa mencocokkan, ya, atau kalian membuka flipbooknya. Flipbooknya nanti Bapak akan sharekan. Nah, di flipbook juga di terakhir, di halaman-halaman terakhir nanti akan ada video link YouTube-nya, ya. Oke, kita memasuki Office Excel atau Microsoft Office Excel. Oke, pengaturan worksheet Microsoft Office Excel 2016 atau 2019. Oke ya, tampilan untuk 2016 dan 19 itu sama, ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah name box.
Apa itu name box? Ya, name box sekilas itu kita bisa tahu nanti ya, kita akan mempelajari lebih lengkap. Ada kolom ya, kolom, ada row. Apa itu kolom, apa itu row, kita akan pelajari ya. Makanya kalau kalian ada yang flipbooknya atau kalian udah file mentahnya, kalian bisa lihat ya. Ada sel aktif. Apa itu sel aktif? Oke. Apa itu sheet? Ya, tab sheet, apa itu fungsinya? Oke. Keterangan. Nah, kita lihat tadi yang pertama, name box. Name box adalah nama yang menunjukkan informasi sel yang sedang aktif. Contoh pada gambar di atas menunjukkan informasi D6. Artinya, sel yang sedang aktif adalah kolom D dan baris ke-6. Kolom ditunjukkan dengan huruf mulai dari A hingga IV. Ya. Jumlah kolom yang terdapat dalam satu sheet adalah 256 kolom. Row atau baris, ya, ditunjukkan dengan angka mulai dari 1 hingga 65.536 baris. Sel aktif adalah posisi di mana kita dapat memasukkan data, baik data angka, teks, formula atau rumus, dan bahkan gambar. Tab sheet adalah tombol untuk berpindah sheet serta melakukan pengaturan seperti menghapus, menambah sheet. Oke. Setiap kali kita membuka pertama kali, Microsoft Excel akan selalu menampilkan 3 tab sheet-nya, ya. Worksheet adalah lembar kerja Microsoft Excel. Kita dapat melakukan entry data, edit data, membuat tabel, graphics, serta membuat formula di dalam worksheet tersebut. Oke, yang pertama, ya, menambah sheet. Menambah sheet, kita bisa klik icon insert worksheet, ya. Nanti kita akan praktekkan yang terdapat pada tab sheet. Lalu menghapus sheet, klik kanan pada sheet yang dihapus, lalu pilih delete. Mengganti nama sheet, klik kanan pada sheet yang akan diganti namanya, lalu pilih rename. Keempat, mengatur ukuran kolom. Klik kolom yang akan diatur ukurannya, kemudian klik nama kolom hingga pointer seperti gambar di bawah ini. Yang kita akan praktekkan, ya. Mengatur ukuran baris, klik baris yang akan diatur ukurannya, kemudian klik di mana baris sehingga pointer seperti gambar di atas. Oke, mengatur ukuran, klik dan drag. Blok kolom yang akan diatur, kemudian klik tab home, lalu cari format, lalu pilih pada grup cell. Oke. Ya, mengatur kolom beberapa kolom dan baris sekaligus, ya. Bapak ulangi, itu klik dan drag blok kolom yang akan diatur, kemudian klik tab home, lalu pilih format pada grup cell, lalu pilih kolom width, lalu masukkan nilai yang kita inginkan. Ya, nanti kita akan coba praktekkan juga. Menghapus kolom baris. Oke. Klik kanan pada kolom baris yang akan dihapus, delete, lalu pilih delete entry column atau delete entry row. Klik kanan pada kolom baris yang akan ditambah, insert, lalu pilih insert entry row, entry column, atau delete entry, ya, entry row.
Oke. Kita akan coba nanti ya. Format sel adalah pengaturan pada suatu sel atau lebih. Pengaturan tersebut diantaranya adalah membuat tabel, mengatur format angka, mengatur perataan teks, dan lain sebagainya. Untuk melakukan format sel terlebih dahulu, kita tampilkan kotak dialog sel format sel dengan cara sebagai berikut. Klik salah satu drop down list, yang terdapat pada tab Home, kemudian klik tab Home, Format, dan pilih Format Cell, atau klik kanan pada sel, pilih Format Cell, atau tekan tombol shortcut pada keyboard kalian. Ya, di keyboard ada tulisan CTRL, itu kontrol, bersamaan dengan angka 1. Number. Apa itu number? Number menu ini digunakan untuk mengatur format angka pada suatu sel. Contohnya, membuat format mata uang pada suatu angka. Ketik data seperti di bawah ini. Nanti kita akan coba. Lalu klik drop down list number and tab Home. Pilih accounting, lalu tentukan simbol yang akan digunakan, misalnya rupiah atau Rp, lalu klik OK. Ya, ini contohnya, kita akan coba juga ya. Kita dapat juga melakukan klik icon agar lebih cepat. Ya, ada simbolnya seperti ini. Oleh teman, menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan perataan teks dalam satu sel. Kita lihat. Ya, kita bisa membuat tulisannya mau kemana bisa. Nanti kita coba juga. Tag element digunakan untuk mengatur perataan teks. Ya. Orientation digunakan untuk mengatur cara penulisan teks di dalam sel baik horizontal maupun vertikal. Text control digunakan untuk mengatur teks di dalam sel, diantaranya memberi teks wrapping, yaitu melipat kata jika kolomnya tidak cukup. Font, menu font digunakan untuk melakukan pengaturan pada huruf font di dalam suatu sel. Ya. Selain mengatur font dengan menggunakan format sel, kita dapat juga mengatur font langsung dengan klik pada tab Home dan Group Font. Border, menu border digunakan untuk memberikan garis pada Greatness Worksheet. Contoh pembuatan tabel untuk dokumen. Ya, kita akan coba ya. Kita akan praktikkan sama-sama. Nanti kita coba. Fill, menu ini digunakan untuk memberi efek warna pada sel yang terpilih. Kita langsung praktekkan aja ya nanti ya. Ini, selain menggunakan format sel, fill Anda juga dapat menggunakan auto format untuk mendesain sebuah tabel dengan cara klik tab Home, Format As, Table pada Group Style, lalu memilih tampilan yang kita inginkan.
Sekian materi pembelajaran memulai Microsoft Office Excel 2016-2019 tentang pengaturan worksheet dan format sel. Oke, sekarang kita akan beralih ke Excel-nya supaya kalian lebih mengerti. Oke, kita buka dulu Excel-nya. Ya, Bapak matikan dulu. Kita buka Excel-nya. Oke. Ini Excel 2016 atau 19, ya. Oke. Ini Bapak tadi bantu ini ya. Oke. Kita close dulu. Lalu kita ini dinamakan, lihat di sini ada sel A1, itu namanya name box. Ya, ini adalah name box. Lalu ini disebut kolom. Kolom ini A, B, C, D sampai IV. Masih ingat IV? Dan ini ada row. Row adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jumlahnya adalah 65.536. Oke. Lalu sel aktif, ya. Sel aktif, lihat. Kalau Bapak pindahkan di I6, di sini juga akan menjadi I6. L7. L7. Oke, di sini kalau ini pengaturan, kalau biasanya sheet itu ada berjumlah 3. Kalau kita pertama, ya, kalau kita pertama itu biasanya ada 3 sheet. Cuma Bapak kemarin sempat buat hanya setting ke 1 sheet, ya. Tapi pada umumnya akan memberikan 3 sheet, ya, tab sheetnya, ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Oke. Ya, ini tab sheet ya. Lalu, pengaturan sheet. Jika kolom kita tidak cukup, tinggal kita misalnya kolom bagian D itu tidak cukup, maka antara D dan E kita bisa geser, ya. Bisa juga kita nanti kasih contoh. Misalkan kita mau ketik pada suatu hari, tidak cukup kan? Maka kita seperti ini, lalu kita klik 2 kali saja pada mouse yang sebelah kiri, maka dia akan cukup. Oke. Lalu kalau kita mau menambahkan sheet, itu plus, ya. Nih. Lalu kita mau mengubah nama sheetnya, klik pada mouse itu sebelah kanan, lalu rename. Kita ubah, mau kasih nama apa? Misalnya daftar uang jajan, misalkan. Jadi, kan? Daftar uang jajan. Di sini kita bisa memberikan warna juga, ya, dengan tab color. Lihat, dia menjadi belum, ya. Kita kasih kuning. Lihat, jadi kuning tidak, ya. Oke.
Kalian bisa seperti ini juga. Oke. Format sel. Ini kita bisa menjadikan dia rupiah. Oke. Jadi setiap kita mengetik rupiah, angka nanti akan diakhiri dengan rupiah. Oke, ataupun bisa seperti ini. Ya, kita menjadi dolar. Bisa. Euro bisa. Ini cara singkatnya ya, dan sebagainya. Ya, bisa juga dihilangkan, berarti non. Oke, caranya klik kanan, format cell, sama aja, lalu klik yang number, accounting number, lalu kita pilih. Sini banyak mata uangnya kan, simbol-simbol mata uang, pilih non. Oke. Maka akan tidak ada lagi simbol mata uangnya. Ini juga row height, berarti ini bisa mengatur ya, yang seperti di materi, mengatur ukurannya. Misalnya yang tadi 15, Bapak mau jadikan 25, dia berarti ke bawah. Kalau ini kolom width sama, kita mau jadikan 20, bisa. Oke, kalian bisa mencobanya. Lalu kalau kita mau menambahkan mau menambahkan sel, misalnya kita mengetik ini ya, ini contoh. Oke, ini kita bisa membuangnya juga, delete. Oke, kita bisa juga membuat misalnya tabel kelas. Oke, lalu di sininya biaya dan diskon. Oke, di sini walaupun ada garis-garis, waktu kalian cetak tidak akan mengeluarkan garis itu, ya. Jadi tidak masalah. Kemudian sini kosong. Ini kode kelas misalnya. Lalu ini kelas. Lalu biaya. Oke. Kode kelasnya misalnya A01. Oke, kalian bisa seperti ini. Ya. Klik kan. Ulang, kita udah ketik, klik. Biarkan dia tanda plus, lalu pakai mouse klik kiri, kita turunkan. Oke, ini sampai 5. Oke, sudah dapat. Lalu kelas misalnya Windows. Oke, MS Word.
2019, misalkan MS Excel 2019, misalkan, kemudian MS PowerPoint 2019, lalu MS Publish. Oke, karena ini nggak cukup, masih ingat seperti ini, klik 2 kali. Kalau ini mau kecilkan juga bisa, klik 2 kali pada mouse, ya. Oke, biayanya, misalnya, ini berapa ya? Oke, 100.000, 200.000, 200.000, oke, 150.000, dan yang terakhir 100.000. Oke. Kita bisa, yang tadi dibilang, bisa membuat jadi rupiah. Ya, ini. Oke, sudah. Lalu bisa juga, ya, bisa juga tadi format cell, ya, pilih accounting, pilih yang sini rupiah, tinggal oke. Bagaimana kita membuat tabelnya? Tinggal di blok. Oke, ambil yang ini, button folder, lalu ambil all folder. Ya, berarti kita sudah jadi. Oke. Oke, kita bisa juga, kalian bisa mencoba banyak hal. Ini bisa juga kita tinggal otak-atik. Ini tabel, tinggal oke. Nah, tinggal kita mau pilih warna yang kita suka. Lihat, bisa kan? Oke, sampai di sini dulu penjelasan Bapak. Ini sudah cukup panjang, kalian bisa mempelajarinya pelan-pelan, ya. Semoga kalian bisa menjadi anak yang pintar, ya, dan berguna untuk nusa dan bangsa. Oke, ya, Bapak matikan. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Di awal pertemuan kita sudah memulai dengan doa pembukaan, maka selayaknya juga kita mengakhiri dengan doa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin secara Katolik. Yang beragama lain, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.